Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk bisa berbakti bersama-sama di dalam rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita patut bersyukur dan biarlah kita memanfaatkan waktu untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah ini. Saudara, mari kita mulai dengan menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita untuk mengawali seluruh ibadah kita pagi hari ini. Inilah yang
Bapa di surga, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk dapat melewati sepanjang minggu ini dengan selamat, sehingga pagi hari ini Tuhan yang sudah memelihara hidup kami, Engkau juga yang memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama pada hari perhentian ini di rumah bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami berdoa memohon Tuhan, mari Engkau siapkan hati pikiran kami, agar kami sungguh dapat beribadah dengan segenap hati kami, dengan hati yang tulus untuk memuji, menyembah, dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lawatlah dan berkati kami. Kami percaya Engkau hadir dan menolong kami semua. Karena itu kami hanya akan memulai seluruh kebaktian pada pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini sebagai kesempatan untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Lembutkanlah
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan Engkau perkatakan firman-Mu kepada kami melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang akan menyertai kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai sebagai sarana. Tuhan kuatkan, memberikan kemampuan untuk menyampaikannya dengan kuasa Roh Kudus. Demikian juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan akan menolong, dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus firman Tuhan akan kami mampu memperjelas dan akan kami mampu menerjemahkan di dalam setiap bahasa kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji Engkau Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema kita pada pagi hari ini, pokok pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah menggunakan kesempatan. Sangat tepat sekali kalau pembahasan ini sangat berkaitan dengan bacaan yang telah kita bacakan dari atas tadi, 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Menggunakan kesempatan. Saudara, apakah yang dimaksud dengan kesempatan? Secara umum atau secara bebas, saudara-saudaraku, kesempatan itu dapat diartikan adalah durasi waktu atau waktu itu sendiri. Tetapi dapat juga dikatakan, saudara-saudaraku, bahwa kesempatan itu adalah batas-batas waktu atau ukuran-ukuran waktu, atau boleh dikatakan adalah ruang waktu. Artinya, saudara-saudaraku, batas-batas waktu, ukuran-ukuran waktu tetap saja terbatas. Maka di dalam keterbatasan yang ada itu, maka mari kita mempergunakan kesempatan. Saudaraku, berkaitan dengan surat 2 Petrus, maka kesempatan itu sangat relevan sekali untuk dibicarakan, sangat penting sekali untuk direnungkan,
di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen pada zaman ini dan pada zaman Petrus adalah dalam kehidupan orang-orang Kristen mula-mula pada masa itu. Kedatangan Kristus kedua kalinya, saudara-saudaraku, menjadi isu yang menarik dalam kehidupan jemaat pada masa itu. Itulah sebabnya Petrus perlu menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat pada masa itu. Jemaat-jemaat Kristen yang dikenal dengan jemaat mula-mula pada masa itu. Bukan hanya sebagai pengajaran biasa, bukan hanya sebagai nasihat biasa, atau arahan, atau petunjuk dan lain-lain sebagainya, tetapi juga sebuah catatan penting. Untuk apa? Untuk menjawab dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang salah tentang kedatangan Kristus kedua kali. Petrus berusaha memagari seluruh jemaat agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak salah berpikir, tidak salah memahami tentang kedatangan Kristus kedua kalinya. Saudaraku, nyatanya di tengah-tengah jemaat pada masa itu telah disusupi dan telah dirasuki oleh pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, saudara-saudaraku, Petrus menjelaskan secara gamblang, secara terbuka, bahwa mereka yang disebut pengajar-pengajar palsu adalah sebagai berikut, saudara-saudara. Petrus menyebut mereka sebagai penyesat. Petrus menyebut mereka sebagai guru-guru palsu. Petrus menyebut mereka disamakan dengan hewan yang tak berakal, disamakan dengan air yang kering. Mereka adalah penghujat kebenaran, pemalsu kebenaran, dan mereka itu adalah pelaku-pelaku asusila. Mereka berbuat jahat, mereka hidup di bawah kuasa hawa nafsu. Mereka juga adalah bersinah, mereka adalah cabul dan lain-lain sebagainya. Itulah mereka, pengajar-pengajar palsu itu, saudara-saudaraku. Ternyata mereka adalah orang-orang biadab, orang-orang yang jahat. Di dalam pemikiran mereka menyesatkan orang, dan di dalam perilaku mereka, mereka juga orang-orang yang tidak bermoral. Saudaraku, bahkan secara spesifik Petrus menyebut pengajar-pengajar palsu itu di dalam pasal yang ketiga, saudara-saudaraku. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mereka adalah sebagai pengejek-pengejek. Mengejek apa? Mengejek apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi kudus pada masa sebelumnya, yang mempercayai bahwa Yesus itu akan pasti kembali untuk kedua kalinya. Tapi hingga sampai saat ini belum datang. Maka mereka memakai kesempatan itu untuk menghina dan untuk mengejek orang-orang Kristen dan nabi-nabi kudus. Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus tidak akan datang-datang. Istilah lain, mereka menyebut bahwa pengajaran-pengajaran para nabi sebelumnya, para nabi yang kudus itu adalah palsu, bohong.
Buktinya sekarang Yesus belum datang-datang. Ciri yang lainnya, saudara-saudaraku, mereka hidup dengan semaunya, hidup dengan hawa nafsunya, hidup dengan keinginannya. Mereka tidak mau tahu apakah itu bertentangan dengan orang lain, apakah menyinggung orang lain, apakah sesuai dengan aturan-aturan bersosial. Mereka nggak mau tahu itu, saudara-saudara, karena mereka punya pemahaman yang salah. Dan bahkan mereka berani mengatakan bahwa Tuhan itu lalai menempati janjinya. Maka isu inilah yang betul-betul menjadi konsentrasi bagi Petrus untuk menjelaskan kepada jemaat pada masa itu, untuk membangun kembali kerohanian jemaat agar mereka tidak tersesat. Karena di dalam pasal-pasal sebelumnya, di dalam 2 Petrus sebelum pasal 3 ini, ada banyak orang-orang yang sudah mengikuti mereka, mengikuti cara berpikir mereka, mengikuti cara berperilaku mereka, dan mengikuti ajaran mereka. Maka Petrus muncul untuk mengcounter sekaligus untuk mencegah agar virus ini tidak beredar luas di tengah-tengah jemaat yang sudah diisi dengan ajaran-ajaran kebenaran baik masa Paulus maupun juga Petrus. Para guru-guru palsu itu, saudara-saudara, pengertian-pengertian dan pengajaran-pengajaran mereka yang sesat itu tentu mempengaruhi nilai dan perilaku mereka sehari-hari. Hormat dan rasa takut kepada Tuhan sudah mereka abaikan. Mereka tidak mempedulikannya. Hormat dan rasa takut kepada Tuhan tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka. Menurut mereka, segala perbuatan, segala perilaku dan kelakuan mereka boleh diperbuat sekehendak hati mereka. Sebab mereka berpikir, saudara-saudaraku, bahwa tidak ada pertanggungjawaban. Toh juga Tuhan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Bagi Petrus, saudara-saudaraku, pengajaran dan sikap hidup dan perbuatan seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu itu adalah salah, adalah sesat. Petrus mengingatkan jemaat agar mereka mengingat kembali perkataan-perkataan yang diucapkan oleh nabi-nabi kudus terdahulu. Maka Petrus sendiri juga menyampaikan sanggahannya terhadap pengajar-pengajar palsu tersebut, juga sekaligus sebagai pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, dan cara hidup yang baik, cara hidup yang bermoral harus dikerjakan oleh jemaat. Mereka harus berjuang untuk melakukannya. Tidak bisa disanggah lagi, saudara-saudaraku. Petrus memiliki pola pikir yang benar seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Petrus mengakui bahwa Yesus pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya. Petrus mengakui tidak ada satupun, saudara-saudaraku, yang tahu kapan waktunya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bahkan Petrus juga mengatakan bahwa Yesus datang dengan tiba-tiba, dan ia menggambarkan ketiba-tibaan itu adalah seperti pencuri. Artinya, saudara-saudaraku, setiap jemaat harus siap,
harus tetap berjaga dan harus tetap waspada. Oleh sebab itu, jemaat harus menggunakan kesempatan ini selama kita masih hidup, sambil kita berharap, berpengharapan, dan setia menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka setiap jemaat harus berusaha hidup kudus, seperti yang dituliskan dalam bacaan kita tadi, adalah hidup yang tak bercacat dan hidup yang tak bernoda, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam ayatnya yang ke-14. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, bagi kita di zaman sekarang ini, sebagai orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan semata, yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka nilai dan perilaku saudara-saudaraku untuk menjalani kehidupan ini menjadi sangat berharga sebagai tanggung jawab moral kita. Nilai dan perilaku kita menjadi sangat relevan. Untuk apa, saudara-saudaraku? Agar orang-orang Kristen tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah dimanapun dia berada, tetapi dunia melihatnya bahwa pribadinya adalah pribadi yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Saudaraku, dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Disinilah ranah kita menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, saudara-saudaraku. Menggunakan setiap waktu, sekecil apapun itu, kita tetap setia, kita tetap taat pada Tuhan. Kita berjuang dengan keras agar kita didapatkan melakukan yang tidak bercacat, melakukan perilaku-perilaku yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, maka pada pagi hari ini saya memfokuskan pekerjaan, tugas, dan peran kita sebagai orang percaya yang begitu sabar, telah menunggu berabad-abad tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, hingga sampai saat ini kita masih tak beriman kepada Yesus Kristus. Maka karena itu Bapak Ibu, sekalipun sudah begitu banyak waktu kita habiskan, tetapi tetap saja waktu itu singkat, waktu itu hanya sementara, dan bahkan kita ini pun tidak selama-lamanya kekal di dunia ini. Suatu waktu kita akan tinggalkan di dunia ini, dan nantinya kita akan hidup di dalam kehidupan yang kekal. Maka selama kita ada di dalam kesempatan yang baik ini, saudara-saudara, mari kita akan mencoba memulai dari hal-hal yang kecil. Kita mulai mengerjakan itu. Di mana, saudara-saudara? Di mana engkau dan Anda ditempatkan? Bapak Ibu ditempatkan di dalam keluarga sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang anak. Apa yang harus engkau kerjakan di sana untuk menggunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya? Ajarlah kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Maka hati yang bijaksana itu akan membawa kita
membangun kembali kerohanian kita. Dan di waktu dan kesempatan itulah, mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari keluarga kita. Mari kita mulai belajar mengatur waktu doa pribadi kita. Di tengah-tengah kesibukan yang mungkin hampir setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita punya kesibukan yang paling banyak, yang sangat banyak. Masa sih kita tidak memberikan waktu sedikit aja untuk berdoa kepada Tuhan? Kecil bukan? Dibandingkan dengan jam-jam yang kita pakai, kita habiskan untuk aktivitas berolahraga, shopping lah, rapat lah, pergi jalan-jalan, atau apa saja pekerjaan di tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Terkadang karena aktivitas kesibukan itu, kita lupa dengan waktu doa kita. Padahal itu paling kecil. Waktunya berapa? Kamu punya waktu 1 jam, bagus. Tidak punya waktu 1 jam, setengah jam mungkin. Tidak punya waktu setengah jam, masa nggak ada 1/4 jam? Tidak punya waktu 1/4 jam, ya wes lah 5 menit. Bisa ndak? Wah, nggak ada waktu 5 menit. Masa nggak bisa 1, 2, 3, 4 menit? Hanya untuk memohon kepada Tuhan, memuji Dia lewat doa kita. Kita mulai dari hal yang kecil dalam keluarga kita. Mulai kita bangun mesbah doa bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan suami kita. Kita mulai tekun bersaat teduh setiap pagi. Ini kan hal-hal yang kecil. Tapi kalau yang kecil-kecil ini dilakukan dengan tekun dan setia, akan menghasilkan hasil yang sangat besar. Karena kepribadian itu, Bapak Ibu, adalah perilaku yang diulang-ulang. Kalau engkau melakukan doa secara berkomitmen dan berulang-ulang, itu akan menjadi pribadimu, pribadi yang berdoa. Orang akan melihatmu, iya betul, bapak ini adalah bapak yang suka berdoa. Ibu ini adalah ibu yang suka berdoa. Kenapa? Karena kita mulai berkomitmen dan kita terus melakukan secara kontinu perilaku yang kita ulang-ulang. Entah itu berdoa, entah itu memuji Tuhan, sehingga orang lain akan memandang kita adalah seperti apa yang kita lakukan. Mulailah belajar mengatur masalah keuangan kita di rumah. Kecil bukan? Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting, mari kita kelola dengan baik. Supaya apa, saudara-saudara? Di tengah-tengah pandemik seperti ini, susah untuk mencari pekerjaan, susah untuk mencari sumber yang bisa membangun kehidupan kita bersama dengan keluarga, anak-anak kita, bahkan masa depan mereka. Tetapi kalau kita tidak memulai dari hal yang kecil seperti itu, menjadi kebablasan, dan pada saat kita membutuhkannya, kita nggak punya apa-apa. Bukankah kesempatan yang baik, tatkala kita menggunakannya juga dengan baik, akan menghasilkan hasil yang baik pula. Marilah kita mulai belajar untuk apa? Untuk merawat kesehatan kita, saudara-saudara. Mulai kita memilih makanan yang harus dimakan. Karena apa? Kita punya pantangan-pantangan sendiri. Di usia sudah 40 ke atas, mulai dia mengurangi setiap makanan-makanan yang dulu waktu muda tidak apa-apa dimakan, habis pun nggak masalah. Tapi sekarang setelah sudah usia, bukankah itu juga berguna bagi kita? Hal yang kecil akan bermanfaat bagi kesehatan kita. Bagi kita yang suka merokok barangkali, kenapa kita enggak berhenti merokok? Bagi kita yang suka minum minuman yang tidak sehat,
Kenapa kita tidak berhenti? Karena kita tahu itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tapi kalau kita sehat, saudara-saudara, maka kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembahnya, kita bisa dilihat oleh orang berseri-seri, wajah kita menjadi wajah seperti orang yang menyenangkan. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang terkecil. Ketika kita masuk dalam lingkup yang lebih besar, kita melihat keluarga kita sudah mulai bagus. Sekarang kita melangkah di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita. Mulailah belajar untuk memikirkan yang kecil-kecil. Adakah di antara kita yang sudah memperhatikan kebersihan bagi lingkungan tempat ibadah kita? Kursi-kursinya sudah bersih, tanpa debu misalnya begitu. Agar apa? Pada saat ibadah kita nyaman. Pernahkah kita berpikir tentang seperti itu? Hal kecil, belum hal yang besar. Tapi ketika kita memikirkan itu secara terus-menerus, maka orang melihat kita, inilah gereja yang diperhatikan oleh jemaatnya. Bukankah juga orang lain tertarik karena kita menyayangi setiap persekutuan kita, setiap ibadah kita. Kita mulai belajar membuat persekutuan itu menjadi persekutuan seperti keluarga sendiri. Saling terbuka, ada kejujuran di dalamnya, saling mengingatkan, saling menegur tanpa marah-marah, senyum tetapi tulus, tidak ada kepura-puraan. Hal-hal yang kecil seperti ini akan mengakrabkan pribadi jemaat satu dengan yang lain. Kita mulai menata emosi kita. Kita sekarang sudah bukan lagi orang yang suka baperan, bawa perasaan. Kita sekarang bukan lagi jemaat yang suka gampang tersinggung kalau ditegur, kalau dinasihati, kalau diingatkan oleh siapapun. Kita sudah bukan lagi jemaat yang suka bersedih, lalu kemudian ngambek, lalu kemudian mundur dari pelayanan. Bukan itu tipe orang yang mempergunakan setiap kesempatan walaupun itu hal yang kecil. Dan memang firman Tuhan katakan, kalau engkau setia di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kecil, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu pekerjaan atau tanggung jawab yang lebih besar. Minggu ini saudara-saudaraku, mari kita akan bersedia untuk menjadi pribadi yang selalu mempergunakan kesempatan tanpa menyia-nyiakannya, karena kita tahu itulah tanggung jawab kita tatkala kita beriman kepada Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman yang telah kami dengar bersama. Berkatilah dalam hidup kami, dan biarlah kami semua menjadi orang-orang yang mempergunakan kesempatan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau beri ini Bapa, karena kami percaya, kami berharap, dan kami sungguh-sungguh mengakui Engkau yang akan membuat kami menjadi selamat, membuat kami menjadi bagian di dalam kerajaan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, di dalam setiap perilaku, di dalam setiap tingkah kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam setiap apa yang kami lakukan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, yang bijak di dalam segala melakukan tugas
dan pelayanan kami, baik di rumah kami maupun di gereja. Terpuji Engkau Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan nyanyian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik saudara, mari kita akhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama berdoa. Bapa, kami naikkan segala pujian, hormat dan syukur kami hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan yang sudah menolong kami dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan terus mendidik kami supaya hari makin hari kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dalam damai sejahtera. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita akan terus setia di dalam ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing sebelum kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Doakan supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau kondisi terus membaik, kita akan bisa beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapak Ibu, jalinlah kekeluargaan, manfaatkan sarana komunikasi untuk terus saling berkomunikasi satu dengan yang lain agar kekeluargaan kita terpelihara dengan baik. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur